Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, annyeong. Kami dari kelompok Ciwis Kyowo ingin menjelaskan tentang implementasi matriks pada perancangan aplikasi berbasis web. Kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saya Aina. saya Manda Novianti. Saya Bella Kartika. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengapa kami mengambil judul implementasi matriks pada perancangan aplikasi berbasis web. Di mana yang kita ketahui, matriks ini masih terpaku terhadap buku-buku, jarang sekali berupa aplikasi yang interaktif. Maka dari itu, kami memunculkan ide untuk membuat implementasi matriks pada perancangan aplikasi berbasis web untuk membantu adik-adik siswa-siswi agar lebih mudah mempelajari matriks. Matriks memiliki beberapa operasi perhitungan, antara lain penjumlahan dan pengurangan, perkalian matriks, determinan, inverse, dan transpose. Dan juga masih banyak juga mahasiswa yang bingung terhadap penghitungan perkalian matriks. Maka dari itu akan dirancang suatu aplikasi operasi perhitungan matriks sehingga memudahkan pembelajaran untuk semua kalangan. Pemanfaatan matriks dalam ilmu komputer antara lain adalah untuk pemrograman membutuhkan array dan pada bidang keamanan komputer. Enkripsi data dapat dilakukan dengan menggunakan beragam operasi matriks. Saat ini terdapat cukup banyak kalkulator matriks online, namun kalkulator tersebut tidak menampilkan langkah-langkah atau urutan penyelesaian perhitungan, hanya menampilkan hasil langsungnya saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan dalam tanda kurung. Tanda kurung ini biasanya tanda kurung biasa ataupun tanda kurung siku. Dan matriks ini mempunyai ukuran. Ukuran pada matriks itu disebut dengan ordo. Ordo ini berdasarkan banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom pada matriks. Jadi, kalau misalnya ada matriks A memiliki M yang disebut baris dan N yang disebut kolom, maka ordonya itu adalah M dikali N. Lalu saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Dalam pembelajaran ini terdapat dua karakteristik. Yang pertama, dalam proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal, bukan hanya menuntut siswa sekedar mendengar, membaca, akan tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses berpikir. Lalu yang kedua, dalam pembelajaran membangun suatu biologis dan proses tanya jawab terus-menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Lalu selanjutnya itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Media pembelajaran adalah proses komunikasi antara pelajar, pengajar, dan bahan ajar. Contohnya seperti sekarang ini adalah Zoom, Google Meet, ataupun Google Classroom. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan ataupun media. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa dari kelompok kami. Sebelum menganalisa, kami itu berpikir bagaimana sih mempermudah matriks pada siswa dan mahasiswa. Seperti yang dijelaskan Bella tadi, kalau matriks itu masih terpaku kepada buku-buku. Jadi yang akan dilakukan adalah proses komunikasi, perencanaan, permodelan, konstruksi, dan deployment yang akan menghasilkan suatu aplikasi perhitungan operasi matriks berbasis web. Dan juga kami menggunakan bahasa HTML dengan JavaScript. Yang pertama dilakukan adalah tahapan komunikasi. Pada tahapan komunikasi akan dilakukan pembahasan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan selama penelitian, serta membuat user dan sistem requirement yang akan dikembangkan. Setelah tahapan komunikasi lengkap, maka dilanjutkan ke tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini akan direncanakan jadwal penelitian, perencanaan biaya dan penggunaannya, serta perancangan alur dari fitur aplikasi. Dari hasil perencanaan tersebut dilanjutkan ke tahap pemodelan. Aplikasi akan dimodelkan menggunakan UML, use case diagram, and activity diagram, serta pemodelan rancangan tampilan aplikasi. Model aplikasi ini selanjutnya akan dikonstruksikan menggunakan Notepad++ dan diuji coba dengan metode black box yang kemudian dilanjutkan dengan deployment.
Purwarupa aplikasi akan dihosting sehingga dapat diakses oleh semua orang. Dengan adanya purwarupa ini, maka akan didapat suatu umpan balik yang dapat menjadi saran dan masukan sehingga aplikasi dapat berkembang dan digunakan oleh lebih banyak orang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram aplikasi. Use case diagram aplikasi operasi perhitungan matriks ditampilkan pada Fig 2. Dengan menggunakan operasi perhitungan aplikasi matriks ini akan memudahkan para pengguna dalam mencari operasi perhitungan matriks. Pengguna dapat mengisi nilai matriks A dan matriks B, di mana akan dimunculkan hasil matriks yang dicari oleh para pengguna. Operasi perhitungan matriks yang kami sediakan yaitu perkalian, pengurangan, dan perjumlahan, mencari determinan, dan mencari inverse. Setelah para pengguna selesai menghitung operasi matriks, maka dapat keluar dari halaman web. Berikut contoh awal operasi perhitungan matriks pada web kami. Di sini kami mengambil kesimpulan, dengan menggunakan aplikasi matriks berbasis web, maka akan mempermudah para siswa atau mahasiswa dalam mengerjakan operasi matriks. Saran kami dalam matriks berbasis web agar memudahkan para siswa atau mahasiswa dalam belajar, sebaiknya menjelaskan bahwa sebaik-baiknya siswa paham materi matriks dengan baik dan benar.